Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Widya Natasha dengan NIM 2105819 ingin mempresentasikan tugas proposal mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di mana judul proposal saya kali ini yaitu pengaruh penerapan pembelajaran modifikasi tingkah laku pada peserta didik di SMA Negeri 2 Bayang. Dimana latar belakang dari permasalahan yang saya teliti kali ini yaitu bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan dan untuk mendapatkan pendidikan individu harus memiliki kesadaran untuk bersekolah, di mana sekolah merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki masyarakat. Dalam proses pendidikan tidak selalu berjalan dengan lancar. Tentunya ada tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara online yang saya lakukan dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan PL di SMA Negeri 2 Bayang, ada beberapa permasalahan yang muncul saat pembelajaran di kelas, yaitunya yang pertama, siswa yang suka keluar masuk saat proses pembelajaran. Yang kedua, siswa yang suka mengobrol, main HP, dan mengganggu teman saat proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa yang tidak bisa diatur. Yang keempat, siswa yang suka melawan kepada gurunya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, kenapa dalam proses pembelajaran peserta didik memperlihatkan tingkah laku yang kurang baik. Yang ketiga, bagaimana solusi dari seorang guru dalam menghadapi tingkah laku peserta didik tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengetahui alasan peserta didik memperlihatkan tingkah laku yang kurang baik. Yang ketiga, mengetahui solusi dari seorang guru dalam menghadapi tingkah laku peserta didik tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang sedang terjadi di kelas pada peserta didik, yaitu pada sikap peserta didik yang kurang baik dalam proses pembelajaran, apalagi pada anak sekolah menengah atas yang pada umumnya mereka sedang mencari jati diri dan mereka sulit dalam mengontrol diri mereka sehingga memperlihatkan perilaku yang kurang baik. Yaitu kajian teori. Yang pertama ada pengertian perilaku, yang kedua ada teori behavioristik, yang ketiga ada pembelajaran modifikasi tingkah laku, di mana perilaku dapat dikatakan sebagai respon yang diberikan terhadap stimulus dari lingkungan yang mengenai individu. Nah, setiap makhluk sosial tidak dapat terlepas dari interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Banyak stimulus yang didapatkan dari lingkungan sekitar yang menyebabkan individu bereaksi terhadap stimulus tersebut. Pada ilmu psikologi, perilaku merupakan tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu teori behavioristik, di mana teori ini merupakan teori yang berfokus pada perubahan tingkah laku manusia yang terjadi melalui sebuah rangsangan atau stimulus pembelajaran. Teori ini lebih berpusat pada pendidik atau guru, sehingga para siswa atau peserta didik lebih bersikap pasif. Selanjutnya ada pembelajaran modifikasi tingkah laku. Konsep modifikasi perilaku menurut Eysenck adalah usaha mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara yang menguntungkan berdasarkan hukum-hukum teori modern proses belajar. Sedangkan Powers dan Osborne mendefinisikan modifikasi perilaku sebagai penggunaan
secara sistematis teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku sosial tertentu atau tindakan mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Selanjutnya, pada penelitian relevan, saya mengambil dua artikel, yaitu yang pertamanya artikel penelitian yang dilakukan oleh Haryati Syahidin pada 2023 yang berjudul Model Pembelajaran Modifikasi Tingkah Laku dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama. Dan yang kedua yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Rafika Suhardiman dan Fauzia 2021 yang berjudul Efektivitas Penerapan Model Modifikasi Tingkah Laku terhadap peningkatan hasil belajar fisika peserta didik. Di sini kerangka berpikir dari proposal ini yaitu di mana tingkah laku peserta didik yang kurang baik dilakukan upaya untuk pengubahannya dengan model pembelajaran modifikasi tingkah laku sehingga dapat tercapainya perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Hipotesisnya adalah berdasarkan kerangka berpikir dapat diambil hipotesis yaitu pada model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran sosiologi dapat merubah tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, yang pertama jenis penelitian yang saya ambil yaitunya metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kegiatan untuk menemukan jawaban dari suatu fenomena yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dalam bentuk angka-angka atau numerik yang dapat diolah dengan menggunakan statistik. Selanjutnya yaitu desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menyajikan data dalam bentuk angka-angka atau numerik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari model pembelajaran modifikasi tingkah laku pada peserta didik di SMA Negeri 2 Bayang tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayang, yaitunya di SMA Negeri 2 Bayang. Penelitian ini memilih SMA Negeri 2 Bayang karena salah satu sekolah menengah atas yang memiliki akreditasi A. Nah, yang selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampel menurut Sugiono 2008 menjelaskan bahwa populasi dalam penelitian adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Bayang, sedangkan sampelnya adalah beberapa orang atau 2 atau 3 orang setiap perwakilan kelas 10, 11, 12 dengan cara diacak menggunakan Excel dan SPSS. Selanjutnya yaitu variabel. Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa variabel. Variabel tersebut adalah variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau variabel dependen. Sedangkan variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, pada penelitian ini terdapat model pembelajaran modifikasi tingkah laku sebagai variabel bebas yang mempengaruhi tingkah laku peserta didik di SMA Negeri 2 Bayang sebagai variabel terikat. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik yang saya gunakan, yaitu yang pertama observasi, yang kedua angket, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, karena pada penelitian kuantitatif saya melakukan teknik pengumpulan datanya dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada sampel dari populasi objek penelitian ini.
Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana penelitian ini menggunakan teknik analisis data, teknik analisis deskriptif. Karena data-data ini didapatkan dari hasil sebar kuesioner atau angket tadi akan diolah dengan menggunakan Excel untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan lain sebagainya yang kemudian dianalisis dengan deskriptif atau menggambarkan dan merangkum secara singkat dalam bentuk narasi hasil dari penelitian ini. Nah, mungkin sekian dari presentasi proposal saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.